Jadi apakah diabetes itu ya? Nah, sebelum kita mau tahu dulu apakah diabetes itu, kita harus tahu bahwa diabetes ini berisiko pada pandemi sekarang COVID-19 ini, dia bisa membuat penyakit. Halo, kok suara siapa itu? Pada pandemi 19 ini dia risiko menyebabkan kematian lebih tinggi dibanding dengan orang normal yang tidak sakit ya. Jadi makanya saya kembali tentang diabetes ini karena penting sekali pada keadaan sekarang. Selain jadi dia termasuk penyakit komorbid. Jadi Nah, baru bisa. Nah, ya penyakit komorbid lain kita tahu semua adalah penyakit jantung ya atau kardiovaskuler, penyakit saluran nafas, ya semua penyakit saluran nafas itu akan memperberat ya, karena pandemi ini akan menyerang juga saluran pernafasan dan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Jadi kita penting sekali ini harus kita tahu. Nah, ini kita cepat-cepat aja. Penyakit yang nomor 1 menyebabkan kematian adalah penyakit jantung, kardiovaskuler. 2 diabetes ya, jadi diabetes ini yang kedua. Lalu penyakit saluran pernafasan, dan keempat adalah hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Nah, jadi tahun 2014 itu penyakit ini prevalensinya 9% pada umur 18 lebih. 18 tahun sudah mulai ada ya. Dan tahun 2012, 1,5 juta kematian disebabkan oleh diabetes. Lebih dari 80% kematian karena diabetes terjadi di negara berpendapatan rendah ya, atau menengah. Jadi negara berkembang ya. Masuklah kita ini masih menengah ya kita ya. WHO memprediksi diabetes akan jadi penyebab kematian ke-7 pada 2030. Bayangin, 9 tahun lagi ini sudah menyebabkan kematian yang ke-7 dari seluruh dunia ya. Nah, diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis. Dia adalah penyakit metabolik yang menyebabkan gula darah meningkat. Jadi yang disebut kencing manis. Jadi penyakit diabetes ini dia kronis, jadi bukan tiba-tiba ya, dia cukup lama. Ini karena apa? Karena pankreas atau kelenjar ludah tidak dapat memproduksi cukup insulin atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Jadi tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Ini disebut resistensi insulin. Diabetes ini ada tipe 1, ada jenis tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan lain-lain. Nanti yang lain-lain saya akan terangkan. Sebelum kita lihat dulu anatomi dari abdomen atau perut kita ya. Jadi di perut kita ini sebelah kanan ini ada lever atau hepar atau hati. Dan di dekatnya ada lambung. Di lambung, agak di tengah ini. Lalu di belakang lambung ini ada pankreas. Jadi pankreas itu ada di belakang lambung ini. Ini dia yang kuning ini ya. Yang kuning ini di belakangnya pankreas. Belakangnya lambung. Nah, pankreas inilah yang fungsinya menghasilkan insulin, sel betanya. Sel betanya yang menghasilkan insulin. Nah, supaya kita tahu bagaimana sih insulin itu bekerjanya. Jadi patofisiologinya ya. Jadi bagaimana sehingga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu diabetes mellitus ini.
Jadi makanan yang kita makan karbohidrat, dia akan masuk ke darah. Di darah dia akan dirubah jadi glukosa. Ya, ini pembuluh darah. Nah, pada waktu dia masuk, otomatis pankreas akan menghasilkan insulin. Ya, dan insulin ini akan dikeluarkan, dimasukkan juga ke darah. Nah, si insulin ini akan membawa glukosa ini yang tadi dirubah ini untuk dibagi-bagikan ke sel tubuh, lalu dibagikan juga ke liver ya atau hepar, juga dibagikan ke otot. Jadi itulah reaksi tubuh sehingga gula tidak bertumpuk di darah, dia dibagi-bagikan. Inilah kalau yang normal ya. Jadi dibagikan ke sel tubuh, ke otot, dan ke hepar. Jadi inilah yang tadi saya terangkan, kalau di orang sehat ya, tidak sakit, jadi pankreas dia akan memproduksi insulin. Jadi sel betanya yang memproduksi insulin. Jadi yang hijau-hijau ini adalah insulin. Lalu gula yang ada di darah, yang biru-biru ini, sama insulin ini dibawa, diantarkan ke sel-sel tubuh. Selain sel tubuh juga ke otot, ke hepar ya. Ini yang sehat, jadi yang normal. Nah, pada penyakit diabetes tipe 1, ya, itu si pankreas ini sel betanya, jadi yang tadi saya bilang menghasilkan insulin itu sel beta dari pankreas ini dihancurkan sama sel imun. Jadi si sel beta ini nggak bisa menghasilkan insulin karena dia hancur, ya. Jadi pankreas tidak dapat memproduksi insulin karena sel betanya rusak. Tolong ya di-unmute, jadi mute. Nah, jadi gula yang di dalam darah kan karena tidak dibawa sama sel insulin ini, maka dia tuh bertumpuk di darah. Nah, itulah yang menjadi penyakit diabetes ya. Di penyakit diabetes itu karena gula bertumpuk di darah. Jadi diabetes itu adalah penyakit metabolis di mana gula bertumpuk di darah karena insulin tidak dapat bekerja dengan baik ya. Jadi kalau di sini bukan tidak bekerja tapi insulinnya yang tidak ada. Inilah tipe 1 ya. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 ya di lambung atau stomach makanan itu dirubah jadi glukosa. Ini pertama ya. Di lambung makanan dirubah jadi glukosa lalu dibawa ke pembuluh darah ya. Dibawa ke pembuluh darah. Jadi dia mengalir di darah. Lalu secara otomatis sebetulnya pankreas kan menghasilkan insulin. Dia membuat insulin. Dan insulin ini akan dibawa ke darah juga. Nah, di sini insulin ini dia tidak bisa yang tadi seperti yang normal harusnya membawa gula ini ke sel-sel tubuh kan, dibagi-bagikan ke sel tubuh, ke otot dan ke liver. Di sini nggak bisa si insulin. Jadi itu yang disebut resistensi insulin. Dia nggak sanggup karena kebanyakan. Jadi sudah nggak bisa lagi. Jadi akhirnya bertumpuk lagi kan di sini gulanya ya, karena sama insulin nggak bisa dibawa ke darah. Nah inilah yang disebut tipe 2, diabetes tipe 2. Kalau tadi yang tipe 1 sama sekali nggak ada insulin, tidak bisa diproduksi. Kalau tipe 2 ini insulinnya ada, tapi nggak berfungsi, tidak efektif ya, nggak bisa digunakan karena jadi resistensi insulin karena udah kebanyakan ya. Nanti saya terangkan lagi kenapa kebanyakan ya. Nah, diabetes juga ada tipe lain yang disebabkan oleh obat.
obat di sini adalah obat steroid. Dia juga akan menghancurkan sel beta sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Juga terjadi infeksi pada pankreas, maka disebut pankreatitis. Juga infeksi ini akan menyebabkan sel beta di pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi diabetes 2 ya. Lalu autoimun. Tadi yang tipe 1 tadi kan disebut bahwa imunnya itu menghancurkan sel beta ya. Jadi ini penyakit autoimun di mana membentuk sendiri imun juga menghancurkan sel beta sehingga tidak terjadi tidak menghasilkan insulin ya. Nah, stres, kita tahu orang stres itu kan banyak makan, banyak minum. Jadi karbohidratnya banyak, maka insulinnya juga jadi kewalahan ya. Nah, di sini karena kewalahan, insulin jadi resistensi insulin, Jadi insulinnya tidak berfungsi ya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih 10 gejala diabetes supaya kita tahu ya. Pertama, dia sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Orangnya sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Jadi sering-sering bangun ya, terganggu tidurnya. Lalu kedua, dia cepat merasa lapar dan dahaga. Jadi cepat lapar, cepat haus, sehingga dia sering makan, sering minum. Itu yang disebut polifagi, polidipsi ya. Kalau ini tadi poliurin. Polifagi, polidipsi. Lalu ketiga, berat badannya menurun. Padahal kan makannya banyak ya, nafsu makannya bertambah. Dia sering makan, tapi kok berat badannya menurun. Jadi orangnya kurus aja. Padahal makan terus. Terus yang keempat, cepat merasa lelah dan ngantuk. Nah, ini juga gejala-gejala dari diabetes. Orangnya cepat merasa lelah dan ngantuk. Padahal nggak kerja apa-apa ya. Terus mudah timbul bisul atau abses ya, yang sembuhnya lama atau yang kita sebut luka ya. Tapi lukanya terutama kalau ada nanahnya ya, itu yang disebut abses. Bisul itu ada nanah ya. Lalu gatal-gatal seluruh tubuh, terutama di bagian luar kelamin, alat kelamin ya, sering merasa gatal. Lalu merasa kesemutan di kaki, sering kesemutan. Padahal nggak ada apa-apa, lagi duduk juga langsung kesemutan. Dan ini yang tidak kalah gairah seksnya menurun ya, karena terganggu ya hormonnya. Jadi gairah seksnya menurun. Lalu komplikasinya penglihatannya kabur. Sering ditandainya dengan dia sering berganti ukuran kacamata. Sebentar udah ganti ukuran kacamata, ganti ukuran kacamata. Nah, kita curiga juga kalau ada orang yang sering ganti ukuran kacamata. Lalu ke-10, ibu yang melahirkan bayinya beratnya lebih dari 4 kg. Ini juga kita harus curiga bahwa dia terjadi yang tadi saya sebut diabetes tipe gestasional ya. Jadi diabetes pada orang yang hamil. Anaknya biasanya lebih dari 4 kilo. Nah, itu patut dicurigain supaya diobati dengan cepat ya. Nah, kita harus tahu juga komplikasi dari diabetes itu apa aja. Jadi komplikasi pertamanya adalah penyakit jantung, heart attack. Jadi penyakit jantung yang myocard infarct itu yang coronary heart disease ya. Apa ya, Rina?
yang sering menyebabkan kematian tiba-tiba ya. Lalu peripheral arterial disease, yaitu penyakit penyumbatan pembuluh darah yang di bagian tungkai bawah. Rumah nih dia yang mana ya? Maaf tuh, tolong dong di mute. Suaranya mengganggu. Tolong Adlan. Lalu diabetes retinopati. Ini akan mengganggu penglihatan karena gangguan di retinanya, pusat penglihatan, sehingga orangnya tolong dong itu Jafri. Nah, yang selanjutnya adalah katarak. Katarak ini juga komplikasi dari diabetes ya. Tahu kita kan semua katarak ya, yang adanya kabut di penglihatan, terganggu jadi penglihatannya karena ada kabut. Glaukoma ini adalah tekanan intraoptikal, jadi di dalam mata meningkat. Ini juga bahaya nih diabetes ini. Komplikasi diabetes yang bahaya bisa menyebabkan kebutaan ya. Lalu diabetic foot adalah adanya luka di kaki ya, sering sekali nih. Luka atau yang saya tadi sebut nanah itu ya. Lalu diabetic nefropati adalah ginjal ya. Fungsi ginjal jadi terganggu sehingga terjadi kelemahan dari fungsi dari ginjal. Lalu peripheral neuropati adalah kesemutan tadi yang disebut kesemutan ya. Dan yang tidak kalah penting ini adalah stroke, terjadi stroke, bisa menyebabkan stroke. Kita semua tahu ya stroke ya. Ini juga akibat dari diabetes. Nah, untuk supaya lebih tahu juga jantung itu kenapa komplikasi ke jantung. Karena pembuluh darah di jantung kalau normal tuh begini, bersih sekali ya. Ini pembuluh darah seperti pipa yang bersih, belum ada apa-apa. Ini normal arteri ya. Nah, pertama masih dini itu mulai terjadi kolesterol plaque. Jadi adanya penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Ya, lama-lama plaque ini akan bertambah tebal sehingga mulai mengganggu aliran darah ke situ ya. Terus lama-lama jadi komplit, jadi benar-benar tersumbat. Ini aliran darah yang ada di dinding otot jantung. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kematian mendadak ya. Karena kalau dia terjadi komplit begini penyumbatannya, maka kan darah ini kan fungsinya mengalirkan oksigen ke otot-otot jantung. Nah, oksigen itu tuh. Selain oksigen juga makanan. Nah, kalau dia tersumbat, jadi daerah di sini akan mati karena nggak ada makanan, nggak ada oksigen, sehingga dinding jantung yang ada di sini tuh mulai mati. Ini yang disebut infark. Lama-lama kalau makin banyak, makin melebar, makin banyak sumbatan, itu yang disebut myocard infarct. Jadi heart attack itu ya. Jadi jantung tidak bisa lagi bekerja karena ototnya ini semua udah mati. Jadi pemompaan jantung jadi berhenti ya kalau banyak yang matinya. Itu yang disebut penyakit kardiovaskuler atau myocard infarct. Nah, komplikasi yang tadi yang saya sebut di pembuluh darah di bagian tungkai bawah, itu komplikasi juga sama seperti tadi di jantung. Yang normal kan masih bagus gini ya, tidak ada sumbatan. Lalu sekarang
ada sumbakan gini, plak, ada plak itu artinya ya karat lah gitu ya, semacam karat. Jadi kalau di pipa ada karat ini, jadi aliran darah juga tidak baik. Nah, ini aliran darah ke tungkai juga kurang. Nah, ini akan menyebabkan nyeri. Tungkainya nyeri sekali ya, nyeri. Dan itu juga bisa menyebabkan yang tadi luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, inilah yang tadi disebut abses atau pus, luka di kaki yang tidak sembuh. Ini karena apa? Karena tadinya luka biasa. Luka itu kan selalu tubuh akan atau jaringan akan mengkompensasi dengan adanya darah untuk menutup luka itu, untuk membuat jaringan baru. Tapi karena darah di orang diabetes ini banyak gulanya, banyak gula, sehingga gula ini pada luka ini banyak merupakan media yang baik untuk kuman. Jadi kuman senang kan kalau ada gula gini. Jadi kuman malah jadi tumbuh banyak kuman di sini hidup. Nah, ini yang menyebabkan lukanya ini tidak bersembuh-sembuh. Karena kumannya banyak di sini, banyak kuman. Itulah yang disebut pus ya atau nanah. Jadi banyak kuman sehingga lukanya itu tidak bisa sembuh-sembuh karena kumannya terus menginfeksi di sini sehingga terjadi jaringan di sini jadi ya bolong begini karena sama kuman itu digerogotin sama kuman-kuman itu. Itulah kenapa terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh pada penyakit diabetes karena darahnya banyak gula dan gula itu adalah mediator yang terbaik untuk kuman ya. Nah, ini kalau yang sudah gangren, sudah kematian, dan selain kuman juga udah akhirnya mati jaringan di situ. Ini yang disebut gangren. Nah, diabetes ini juga bisa berefek ke ginjal ya. Ini ginjal kita. Kalau ginjal sehat, di sini ada saringan-saringan yang disebut glomerulonefritis. Jadi di sini disaring semua mineral-mineral, semua yang berjalan di darah, lalu akan dikeluarkan ke urin yang kalau sudah tidak ini lagi kebanyakan. Tapi pada penyakit diabetes, dia akan terjadi proteinnya itu bocor karena udah terlalu banyak ya, terlalu banyak dan ada gula juga di darah sehingga pembuluh darah di ini di ginjal ini akan tidak bisa menampung lagi sehingga bocor. Nah, akibatnya protein keluar ke urin. Jadi pada orang diabetes biasanya juga di urinnya diperiksa selain gulanya juga proteinnya bagaimana. Kalau proteinnya banyak berarti dia sudah komplikasi ke ginjal ya. Fungsi ginjal sudah mulai terganggu. Nah, untuk pencegahannya apa ya? Ya, seperti kita ketahui, diabetes tingkat tipe 2 itu karena pola hidup yang tidak baik ya. Untuk itu kita harus memperbaiki pola hidupnya. Yaitu dengan apa? Diet. Diet jadi karbohidratnya harus dikurangin ya. Harus diperbanyak sayur. Nah, buah-buahan. Itu terutama juga harus olahraga. Lalu karena olahraga ini juga memerlukan energi, sehingga energi yang dibentuk akan terpakai sehingga
insulin bagus lagi untuk bekerja, tidak kewalahan ya. Lalu stop rokok. Kita tahu rokok ini nikotinnya kan akan mengendap di darah, dibawa ke seluruh tubuh juga. Ini juga akan mengganggu sehingga gula darah jadi akan meningkat karena adanya nikotin yang melalui rokok itu masuk ke pembuluh darah. Dan juga harus dijaga supaya berat badan ideal ya. Nanti ada itu mengenai berat badan ideal ya. Nah, inilah diet yang bagus untuk orang diabetes atau juga kita yang sehat ini supaya jangan sampai sakit diabetes. Jadi kita bikin seperti piramid. Jadi makin ke atas makin menyempit ya. Berarti makin sedikit. Jadi yang diperbanyak adalah ini kacang-kacangan, umbi-umbian ya, gandum. Ini harus diperbanyak. Itu kentang, jagung, gandum ya, roti dan kacang-kacangan. Ini harus banyak kita makan. Baru yang kedua banyak adalah sayuran dan buah-buahan. Lalu makin lagi sedikit susu, ikan, keju, daging, telur. Nah, ini juga makin dipersedikit ya. Lalu ini kalau bisa sama sekali sedikit sekali dan kalau bisa ya titik yang tidak ada sama sekali yaitu lemak, minyak dan gula-gula ya. Ini sedikit sekali kalau dibanding dengan yang paling bawah tadi ya. Jadi makin ke atas makin mengerucut, artinya makin sedikit yang harus dikonsumsi ya. Untuk pengetahuan, kebutuhan gula kita menurut Kemenkes itu 50 gram per hari atau 6 sampai 9 sendok teh ya, sendok teh. Itu udah banyak sekali ya. Jadi selain yang di teh manis juga dari gula-gula lain, dari karbohidrat yang kita makan ya, termasuk itu sudah menjadi gula yang di Indonesia 50% orang tuh mengkonsumsi gulanya tuh lebih dari yang dianjurkan ya di Indonesia ini karena kita kan beras ya, makannya beras. Jadi beras itu karbohidrat yang tinggi sekali ya. Nah, juga makanan-makanan kita seperti contoh ya, satu potong donat coklat aja itu udah 1,5 sendok makan gula tuh. Satu potong loh. Kita kadang-kadang makan sampai 3, berapa ya, sampai 4. Udah berapa? Satu aja 1,5 sendok. Padahal tadi kan 6 sampai 9 sendok ya. Terus makanan siap saji ya, soda, minuman-minuman. Makanan siap saji itu kita tahu semua. Oh itu kan banyak karbonya ya daripada yang bergunanya buat kita. Nah, ini saya hanya untuk ini aja ya, bahwa yang tidak ada gula sama sekali itu air putih. Yang lain ini, wah makin ke sini makin banyak ya. Tapi ini hanya untuk supaya tahu aja ya, saya nggak sebut karena tidak etis ya saya sebut merek-mereknya ya, tapi supaya tahu aja ya bahwa itu banyak gulanya ya. Nah, ini kalorinya saya pikir juga nggak begitu penting, supaya tahu aja bahwa kalorinya ini kalau perlu sekali baru kita lihat ya, ada tulisannya di situnya kalorinya. Jadi yang penting itu kita harus olahraga. Olahraga itu sangat penting sekali karena energi kita terbakar di sini ya. Jadi banyak memerlukan energi. Untuk lebih tahunya, lebih jelasnya, kalau kita main golf itu kalorinya cuma 180 per jam loh. Jalan kaki 5 km itu 280 per jam. Kalori ya yang kita buang. Dansa 260, tenis 350. Senam aerobik itu lebih banyak lagi 450.
bersepeda 450, jogging 500, berenang tapi berenang yang aktif ya, bukan berenang hanya merendam-rendam aja di air, ini 500. Skipping atau yang mentali itu gede sekali. Skipping ini yang mentali, yang loncat-loncat pakai tali, dan lari. Ini yang paling bagus. Jadi cukup ini untuk kalori kita dibakar ya. Ini untuk tahu aja bahwa ini yang untuk pencegahan diabetes. Nah, ini kalau rokok ini, rokok ini meningkatkan faktor risiko seseorang kena penyakit diabetes tipe 2. Karena nikotin ini menyebabkan resistensi insulin. Dia kan masuk ke darah ya, diisap, langsung ke paru-paru, dan dari paru-paru kan dikirim lagi ke darah ya, seluruh tubuh. Kita tahu bahwa dari paru-paru tuh ada juga dia ke jantung dulu, dari jantung kan dikirim lagi ke seluruh tubuh. Jadi ini menyebabkan resistensi insulin dan mengurangi respons pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi dia mengganggu ya, nikotin itu mengganggu. Dia mengurangi respons dari pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi nikotinnya ya. Nah, apalagi yang gemuk begini. Nah, orang gemuk kan penumpukan lemak. Penumpukan lemak itu menyebabkan sel-sel dalam tubuh membesar sehingga membuat sel semakin sulit untuk merespons atau mengenali hormon insulin. Jadi orang-orang obesitas begini, sel-sel dalam tubuhnya itu membesar sehingga membuat sel semakin sulit untuk merespon atau mengenali hormon insulin. Jadi terjadi juga resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu kan kondisi ketika sel-sel tubuh tidak dapat lagi menggunakan gula darah dengan baik karena terganggu. Karena respon sel tubuh terhadap insulin sudah terganggu. Itu yang disebut resistensi insulin ya. Jadi kegemukan juga tidak baik ya. Nah, menurut American Heart Association, body mass index kita itu harus kurang dari 25 kg per meter persegi. Nah, bagaimana menghitungnya itu berat badan kita dalam kilo per tinggi badan dalam meter persegi. Nah, itu adalah body mass index. Jadi nanti hitung sendiri deh ya, berat badan per tinggi badan meter persegi, tinggi badannya meter persegi. Jadi misalnya berat badannya 60, tinggi badan 155, jadi 60 per 155 meter persegi. Nah, itu namanya body mass index. Nah, itu harus kurang dari 25. Jadi orang yang perutnya besar begini itu akan terganggu metabolismenya. Metabolismenya terganggu, maka terjadi resistensi insulin dan terjadi prediabetes. Jadi mulai timbulnya diabetes ya. Dan biasanya diabetes tipe 2. Nah, jadi hati-hati yang perutnya buncit begini, itu sudah satu tanda-tanda ada gangguan di metabolismenya, akan menyebabkan resistensi insulin, prediabetes, dan diabetes tipe 2. Juga akan terjadi gangguan di peredaran darahnya, sistem peredaran darahnya, yaitu akan terjadi hiperkoagulabilitas atau adanya pembekuan darah. Terjadi pembekuan darahnya meningkat atau hiperagregasi trombosit dan penyakit tromboemboli, yaitu penyakit di mana kalau terjadi pembekuan darah ini di darah, pembekuan darah ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia sampai di pembuluh darah yang kecil,
dia akan menyumbat. Itulah pembuluh darah yang ada di jantung. Itu yang terjadilah kematian tiba-tiba ya, penyakit kardiovaskuler ya, attack kardiovaskuler atau penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, hormonnya di orang yang gemuk ini juga terjadi gangguan pada hormonnya, terutama hormon testosteron pada pria ya. Nah, itu yang menyebabkan terganggunya seksnya ya. Jadi menurun gangguan pada seksualnya ya, sistem seksualnya. Juga terjadi infertilitas, jadi spermanya kurang ya, pembentukan spermanya kurang. Lalu tadi saya bilang gangguan kardiovaskuler, jadi di jantung ya, gangguan pada jantung dan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan resistensi hipertensi, jadi akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Jadi kalau yang perut buncit gini hati-hati ya. Juga akan terjadi sistem imunnya terganggu sehingga terjadi inflamasi kronis ya. Yang perut buncit gini hati-hati. Apalagi dalam keadaan pandemi gini, terganggu sistem imunnya, maka akan cepat kena COVID-19 ini. Ya, kita tahu obat diabetes ada yang oral, ada yang disuntik ya, insulin. Saya rasa kita nggak perlu tahu ini. Dokter yang lebih tahu apa aja obat-obatnya, dan insulin itu disuntik di perutnya ya. Kenapa di perut disuntik? Karena dia cepat diserapnya. Dan dia jadinya cepat bereaksi ya. Nah, ini adalah hoax ya. Bahwa diabetes itu diturunkan menyilang dari ibu ke anak lakinya atau dari ayah ke anak perempuannya, itu hoax ya, tidak. Jadi kalau diturunkan ya diturunkan aja, jadi nggak usah harus ke anak laki atau ke perempuan, tapi bisa diturunkan ke anaknya. Cuman memang itu ada perhitungannya, berapa anak yang kena atau yang itu ada perhitungannya. Diabetes ada 2 jenis, itu juga hoax ya, ada kering dan basah, tidak. Jenisnya seperti yang tadi saya bilang, tipe 1, tipe 2, dan seterusnya, gestasional, dan seterusnya. Terus kalau orang sudah pakai insulin, berarti diabetesnya sudah parah. Enggak juga, karena ada juga yang tipe 2 yang masih pakai insulin. Memang tipe 1 yang agak parah ya, tapi kalau tipe 2 pakai insulin itu bukan berarti parah, hanya karena terjadi resistensi insulin. Terus bahwa tidak boleh makan nasi, ini juga hoax ya. Boleh makan nasi, tapi ada takarannya, tidak boleh banyak-banyak. Jadi hoax ya. Terus obat diabetes merusak ginjal, tidak ya, cuman terganggu aja, fungsinya tuh terganggu, bukan merusak ya. Nah, kita nggak usah takut karena hebat, produk Maximax dapat membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini. Yaitu kita punya MaxiBoost, MaxiBeau, MaxiSlim. Kita semua tahu bahwa produk kita sangat hebat ya. Bisa membantu mengatasi diabetes mellitus ya, membantu ya mengatasi. Bukan bilang bahwa obat ya, tapi dia membantu mengatasi penyakit diabetes. Supaya kita lebih yakin, kita lihat di mana sih MaxiBoost itu yang bisa membantu penyakit orang sakit diabetes. Di ginsengnya, di MaxiBoost, dia mencegah resistensi insulin karena dia mengandung ginekosids. Jadi ginekosид ini dia akan
menurunkan gula darah, jadi dia mencegah resistensi insulin karena dia membantu insulin ya dalam menurunkan gula darah. Kalau di cordyceps-nya dia menurunkan kadar gula darah karena mengandung ekstrak polisakarida. Jadi kita tidak ngomong kosong saja, tapi memang betul ada cordyceps ini mengandung ekstrak polisakarida yang dia bisa menurunkan kadar gula darah, jadi membantu insulin ya. Sedangkan kalau kopi, dia menurunkan risiko diabetes tipe 2. Nah, kopi ini juga ada zat kafeinnya yang membantu ya menurunkan risiko diabetes tipe 2. Dan glutathione juga ini yang ada di MaxiBio. Jadi MaxiBio kita juga sangat baik ya untuk membantu diabetes karena dia mengandung glutathione yang merupakan master of antioksidan. Dia antioksidan yang paling kuat ya. Dia bisa mengatasi radikal bebas di mana radikal bebas ini kan menyebabkan munculnya diabetes tipe 2. Selain kanker, penyakit degeneratif yang lain, juga radikal bebas ini akan menyebabkan diabetes tipe 2. Nah, si glutathione ini dapat mengatasi hal ini sehingga bisa membantu dalam diabetes tipe 2. Lalu red beet-nya juga mengandung antioksidan yaitu alfa lipoat yang juga dapat menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi juga mengatasi resistensi insulin ya. Juga di MaxiBio ini ada astaxanthin. Dia memperbaiki komplikasi di mata yaitu retinopati diabetikorum atau diabetes retinopati. Jadi lemahnya fungsi retina yang untuk penglihatan karena komplikasi ini bisa dibantu oleh astaxanthin dari MaxiBio ya. Dan juga MaxiSlim. MaxiSlim ini mengandung Garcinia cambogia atau asam glugur. Dia menekan produksi enzim alfa amilase yang membuat kadar gula darah juga turun. Jadi enzim alfa amilase ini membantu ya, dia menstimulir sehingga insulin diproduksi dan membuat jadi kadar gula darah turun. Juga di MaxSlim ini ada oat, dia mengandung beta glukan yang dapat mengurangi kadar gula darah. Jadi oat di MaxiSlim ini bisa mengurangi kadar gula darah. Di MaxiSlim ini ada buah dan sayuran. Ini juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin, dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2 ya. Seperti kita tahu tadi bahwa dietnya yang bagus adalah banyak sayuran, banyak buah, dan ini juga akan membantu diabetes. Jadi demikianlah. Kalau tanda-tanda perut sudah buncit begini harus hati-hati karena itu sudah menandakan mudahnya akan terjadi penyakit diabetes. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Roulina Siregar. Kasih tepuk tangan untuk Bu Dokter. Baik, luar biasa sekali materi malam hari ini kita membahas khusus diabetes mellitus ya. Baik, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua se-Indonesia Raya, kami buka sesi pertanyaan, sesi pertama dulu. Untuk 3 orang penanya, boleh melalui suara ataupun melalui chattingan di room ya. Silakan untuk yang mau bertanya, boleh angkat tangannya melalui sini ada pakai
Silakan yang mau silakan, kawan-kawan. Ya, silakan. Siapa? Silakan yang mau bertanya. Yang dulu apa terakhir? Duluan Boleh apa pertanyaan terakhir? pertama? Duluan aja, orang belum ada yang angkat tangan. Ya, silakan, silakan. Silakan. Pak Wayan. Ya, semangat pagi, Bu Dokter. Semangat pagi. Yo, semangat pagi. Selamat Om pagi. Swastiastu. Semangat pagi. Om Swastiastu. Om Silakan. Swastiastu. Semangat pagi. Semangat pagi dengan Pak siapa? Dari mana? Silakan pertanyaannya. Oke, saya Pak Wayan Bali. Yo. Halo Bali. Salam Pak Wayan Bali. Ya, oke. Dok, ini Ya. untuk membuka keramaian, saya ingin sedikit menanyakan sama dokter. Ya. Nah, kalau tadi Bu Dokter bilang bahwa kita melakukan aktivitas atau olahraga mengeluarkan berbeda-beda kalori, kan gitu, Dok? Ya, ya. Jadi kalau orang yang meminum yang namanya Maxibo siangnya, malamnya kita juga olahraga, berapa kalori yang dikeluarkan itu, Dok? Itu sama Ya, itu Sama pertanyaan dengan- cerdas itu, Dok. Ya, itu kan ngeluarin Ya. kalori juga, Dok. itu sama dengan lari. Sama dengan lari yang jogging. Oh ya, berarti 200 ya, Dok. Iya, ya, 200. Berarti semakin sering olahraga malam itu berarti kalorinya semakin banyak ya? Iya, iya. Nah, Iya. manfaat Dok. Maxibos itu Ya, bisa ya. dirasakan untuk mengeluarkan kalori malam hari ya. Dokter, Ya, ya. Silakan. dokter, boleh saya minta materi yang tadi, Dok? Nanti saya WA dokter supaya Ya, dikirimkan boleh. di WA Ya. saya. Itu nanti anu deh. harus imbangi dengan banyak ini saja. Japri aja, Japri. Siap, Dok. Nanti saya japri, dokter. Ya, ya, ya. Tidak, soalnya tuh mama itu Ini aduh siapa ya, Juni ya? Aduh ribut sekali. Adlan tolong di Tuh banyak yang masih belum Ya. di mute. Mohon teman-teman yang bukan bertanya, mohon di mute ya. Yang bertanya saja harap dibuka mute-nya. bertanya, Dok. Ya, silakan Ibu Dewi ya. Silakan. Siapa yang mau tanya Dewi ya? Selamat pagi, Dokter. Semangat Selamat pagi. Medan, Dok. Ya, Ibu Dewi Nababan dari mana? Medan, Pak, Medan. Medan, Horas Medan, Horas Medan. Asbah. Izin bertanya, Dok. Silakan. Ini ada pasien closing malam ini, Dok, tapi Ya. saya belum kirim ke luar Medan. Ya. Dia mengidap penyakit stroke ringan ini, Dok, dan Ya, sekaligus reaktif COVID. Gimana nih, Dok, cara menanganinya? Dengan produk kena ini. COVID juga. Reaktif COVID, tapi dia isoman di rumah. Dia sedang ini juga mengidap sakit stroke ringan, Dok, perempuan. Oh ya. Kasih Maxibio 3 kali. Dok. Ya, Maxibio 3 kali. Dia gemuk atau kurus? Ideal lah, Dok, tidak termasuk gemuk, tidak termasuk kurus, ideal. Oh ya. Kalau gitu Maxi Slim-nya ya untuk detox kasih 1. Maxi Maxibio Slim. tadi Maxibio-nya 3 kali. 3 kali, Maxi Slim-nya 1. 1 kali sehari ya, Dok. Ya. Nanti kalau Itu sudah gabung dalam sehari gitu, Dok. ya, Gabung dalam sehari. iya, boleh. Cuman ada jeda waktu ya, jadi tidak bersamaan. Ya. Dikasih 2 jam sesudahnya ya, sesudah yang 1. Baru Tapi nanti sesudah makan. Ya. Sudah makan. dia ada sakit mah. Belum tanya, Dok. Yang jelas saya tahu dia lagi stroke ringan. Kalau dia nggak ada sakit mah sebelum makan. Belum makan. Tapi kalau Ya. ada sesudah makan ya, itu aja. Maxibio. Nanti baru udah seminggu
kalau tensinya bagus, baru boleh Maxibus ya, kalau udah seminggu. Ya, karena saat ini kata si pasien dia sedang ini juga hipertensi. Iya, makanya jangan, Maxibusnya jangan ya. Ya, oke, Maxibio dan Maxislim aja dulu. Ya, terima kasih dok. Semangat Yo, pagi. cepat sembuh ya. Iya, dok. Baik. Pertanyaan kedua dari Bu Dewi Nababan. Ini ada pertanyaan melalui chatting ya, chatting Bu Dokter. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Warifa Wabula dari Ambon. Saya mau tanya, tapi melenceng dari tema diabetes. Saya punya kakak yang punya penyakit asam lambung atau mah kronis dan tangannya kebas-kebas. Pinggang sakit, saya bawa ke dokter, katanya mah kronis dan saraf terjepit. Mohon arahannya Bu Dokter. Oh ya. Dari Bu Warifa Wabula dari Ambon. Silakan Bu Dokter. Ya ya. Ini kakaknya perempuan ya, nggak disebut ya. Ya. Nggak disebut ini Bu Dokter. Ya, oke, lambung Maxibio aja dulu. Oke. Maxibio-nya, lalu Maxslim-nya juga 1 kali dulu. Maxibio-nya 3. Maxslim-nya 1. Baru terus nanti Maxibus-nya. Maxibus-nya hari kedua boleh. Oh, jadi ada pertama Maxibio sama Maxislim ya Bu Dokter? Ya. Baik. Baru hari kedua atau ketiga Maxibusnya boleh masuk ya. Baik. Jadi masing-masing satu Maxibio itu 3 tuh 1 hari 3 itu begitu maksudnya Bu Dokter ya? Iya, 3 kali. Oh, 3 kali ya? Pagi, siang sama malam berarti Bu Dokter? Iya. Baik. Oke, kita lanjut pertanyaan sesi kedua. Terima kasih Bu Dokter. Tadi ada sesi pertama dari Pak Wayan Bali, Bu Dewi dari Medan, dan Bu Arifa Wabula dari Ambon. Silakan untuk sesi kedua. Boleh dibuka mic-nya dan pertanyaan. Silakan. Ini ada dari Novi ini apa di chatting? Oh boleh. Sebentar dilihat. Dari Novi Darmayanti. Dokter, untuk mencegah reaksi vaksin COVID seperti badan sakit, demam dan lain-lain, minum apa? Alhamdulillah saya sendiri tidak merasakan itu. Oh, kalau itu hanya paracetamol aja atau Panadol. Ya, tapi kalau kita ini apa? Produk kita Maxibio aja, Maxibio. Berapa kali minumnya Bu Dokter? Boleh 3 kali juga. Oh, pagi, siang, malam ya? Ya. Oke, itu dari Novi Darmayanti. Ya. Novi Darmayanti. Oke. Ya, jadi boleh minum Maxibio 3 kali. Ya. Baik. Oke, pertanyaan pertama. Silakan untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Boleh dibuka mic-nya dan bertanya langsung dengan Bu Dr. Raulina Siregar. Silakan kawan-kawan. Saya Bu Dokter. Ya, silakan. Saya tanya. Leoni. Boleh nama sama domisili, Bu? Bu Leoni dari Bali. Wah, salam Bali. Dari Bali lagi. Bali banyak ya? Iya. Semangat pagi Bali. Luar biasa. Selamat pagi. Untuk menyambut mitra-mitra Maximax di Bali. Iya, benar, Pak Dewan. Silakan Bu Leoni pertanyaannya. Ya. Bu Dokter, ini saya punya pasien yang mengalami diabetes tipe 1. Itu kan keturunan kan? Iya. Terus produk kita tuh apa aja yang harus dia konsumsi setiap hari biar dia badannya terasa segar, biar tidak lemes gitu. Iya, oke. Dia nggak ada darah tinggi nggak? Ada. Oh, udah berapa umurnya? Udah sekitar 55. Oh iya, kalau gitu jangan Maxibus ya. Maxibus itu nggak boleh buat yang darah tinggi ya. Jadi dia kasih Maxibio dan Maxslim. Maxibio-nya 3 kali, Maxslim-nya 2 kali. Maxibio 3 kali, Maxslim 2 kali. 2 kali ya. Maxibus jangan. Kalau nanti tensinya udah bagus, baru boleh Maxibus ya. Kalau dia untuk
untuk vitalitasnya ya. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh ya udah nggak perlu dia Maxibus ya. Jadi dia Maxibio dan Maxi Slim aja. Oh, Maxibusnya nggak perlu ya. Pada saat waktu ini saya kasih dia Maxibus, dia mengalami early krisis dia. Iya, ya karena mungkin tensinya kan naik tuh. Oh, Bisa membuat tensi naik. Jadi dia pasti bisa pusing lah ya, mual-mual. iya ya. Iya, jadi jangan dulu. Nanti kalau tensinya udah normal dengan Maxibio dan Maxi Slim, baru boleh kasih Maxibus ya. Tapi dia juga asam urat. Udah. Ya, nanti aja itu. Nanti kan di Maxi Slim bisa tuh ya untuk asam urat. Ya, Slimnya. makanya saya kasih 2. Saya kasih 2. Oh, berarti Maxibusnya. Ya, jangan dulu. Terus suruh minum banyak ya. Mencos? Teh. Ikut. Enggak, air putih biasa. Air putih. Hmm. Banyak. Oh, itu udah kena sinyal mungkin ya. Nasinya Nasinya sedikit aja segenggam ya. Kalau cuma bisa sekali. berasnya diganti yang merah, beras merah atau beras hitam. Itu cepat menurunkan kadar gula. Ya. Makannya biasa 3 kali, apa 1 kali atau 2 kali? Oh, 3 kali tetap biasa. 3 Cuman kali. nasinya itu segenggam dia. Oh, segenggam. Genggam dia. Oh. Banyakin sayur, buah ya. Itu dibanyakin. Sayur, buah dan Iya. Ya betul. Baik, ya, Bu Leoni. Ya udah. Makasih. Baik, terima kasih Bu Leoni. Bu Dokter ini mau nyangga sedikit tentang ini. Ternyata Maxibus itu tidak boleh untuk darah tinggi ya, Bu Dokter ya, betul? Ya, betul. Jadi kalau untuk yang darah tinggi, kolesterol gitu, cocoknya minum yang mana, Bu Dokter? Kita atasin dulu darah tingginya. Kalau sudah diatasi baru boleh Maxibusnya. Jadi bukan nggak boleh. Untuk pakai produk kita untuk darah tinggi itu apa cocoknya, Bu Dokter? Maxibio dan Maxi Slim. Oh begitu, baik. Berarti saya kemarin kasih ini ya, kemarin ada yang darah tinggi saya kasih Maxibus, malah kurang bagus ya justru. Iya, pusing kan dia bilang, pasti pusing kan. Betul, pusing. Pusing karena tekanan darahnya naik lagi. Baik, jadi tapi khusus yang darah rendah malah cocok. Iya, cocok. Ya, cocok. Baik. Siap, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Ini pencerahan sekali menurut saya. Baik, silakan untuk kawan-kawan yang lain. Di termin kedua, pertanyaan ketiga, silakan. Boleh dibuka mic-nya untuk bertanya langsung dengan Bu Dokter Raulina Siregar. Silakan, kawan-kawan. Jangan lupa passwordnya semangat pagi. Silakan, kita semangati Indonesia Raya dengan Maximax. Silakan boleh lewat chatting atau langsung buka mic bertanya. Waktu masih ada sekitar 10 menit lagi. Setelah itu nanti ada closing statement dari Bu Dokter tentang penanganan secara holistik melalui produk Maximax. Silakan. Masih ada? Oke. Malu-malu Bu Dokter ya. Oh ada. Ada tuh. Semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ketut. Wah. Pak Ketut, wow. Dari Baru Bali bisa. Dari Bali ya? Ya, Pak Ketut. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Semangat pagi, passwordnya Pak Ketut. Semangat paginya mana? Ya, ini saya mau bertanya langsung ini kepada narasumber Ibu Dokter. Ya. Ini memang di luar topik yang Ibu Dokter sampaikan tadi, di luar diabetes. Karena tadi saya prospek, kebetulan juga teman lama, masih ingat, dia punya anak lagi 1, masih remaja, tapi agak gendut, Bu Dokter. Ya. Ya, agak gendut. Kalau boleh saya sampaikan obesitas lah. Ya. Obesitas.
berkaitan kepada itu, untuk cara konsumsinya produk Maximax yang ada 3 itu, Maxslim, Maxibio, dan Maxibos itu berkaitan kepada obesitas, yang mana yang lebih tepat untuk memulainya, Bu Dokter? Ya jelas. Remaja ini, remaja. Ya, Maxslim dan Maxibio. Kalau Maxslimnya banyakin. berapa saset, Bu Dokter? 3. Oh, berarti pagi, siang, sore. Ya. Mix. Nah. Tapi dipantau ya, kalau dia terus-terusan sering buang air besar, nah itu cepat dikurangin ya. Jadi 2 kali. Berarti maksimumnya boleh 3 saset. Ya. Per 1 3 hari. kali. Nah, 3 kali. 3 kali. Nah, kalau dia belum ada respon buang air besar, boleh 2 sekali minum 2 saset. Oh, gitu, pakai gelas yang besar itu ya? Ya, ya. Nah, tambah Maxibio-nya ya. Maxibio. Berarti ini siapa nih yang siapa yang share screen nih kok ini? Ini siapa yang share screen? Ini siapa yang share screen nih? Halo. Ya perhatian ya, siapa ya ini ya? Ini siapa nih? Ada maksudnya apa ini? Halo, maksudnya apa ini kok memunculkan dan udah. Ya. Ya, Bu Dokter. Cukup jelas. Sekali. Ya, cukup jelas. Ya, berarti yang pertama Maxslim dan Maxibio. Siang, sore. Ya. Itu selang waktu berapa hari, Bu Dokter? Kita program itu. Wah, ya lama dong, kan dia berat badannya kan obesitas, sampai tercapai dong berat badannya yang ideal. Sambil kita pantau terus ya? Iya, sambil dipantau terus. Jadi kalau buang air besarnya banyak, dikurangin ya dosis itunya. Tapi kalau justru belum, ditambah ya. Ya. Terus harus suruh banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Kalau Maxibio-nya berapa, Dok? 1 hari itu? Boleh 2 atau 3 kali boleh. Oh, Maxibio-nya. Ya. Karena masih remaja, Maxibos-nya jangan, nggak usah. Ya. Oh ya. Oke, Bu Dokter. Ya. Semoga berhasil ya, sukses. Ya. Terima kasih Pak Ketut dari Bali. Sama-sama. Selamat pagi. Baik. Ini di chat ada nih, di chat ada. Oh iya, di chat ada. Kita langsung masuk ke termin ketiga untuk pertanyaan. Di sini ada chat dari Semangat Pagi Bu Dokter. Saya Nyoman Wika, ya dari Bali nih mesti nih kalau. Ya. Anak saya berat badannya melebihi normal, umur 21 tahun. Produk mana yang diberikan, berapa saset sehari, dan apa efek terhadap kulit jika berat badan menurun? Apakah kulit bisa mengkerut? Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Ini berat badannya 110 kilo Bu Dokter. Untuk SMKN 1 Denpasar. Ya Pak Nyoman Wika, karena anaknya ini masih remaja nih ya, 21 kan juga masih remaja, jadi sebaiknya berikan Maxslim 3 kali, karena 110 kilo, pertamanya 3 kali 1, lalu belum juga buang air besar, bisa 3 kali 2, lalu Maxibio-nya 2 kali 1. Jadi dipantau terus, suruh banyak minum air putih, terus mengenai kulit mengkerut, ya enggak lah, enggak sampai mengkerut amat. Nah, kalau bisa dia disuruh olahraga juga. Jadi selain minum produk kita juga harus
olahraga dan harus diet ya. Jadi percuma juga kalau nggak diet. Dietnya adalah seperti yang tadi saya sebut. Kalau lebih mudahnya piringnya itu dibagi 4. Yang seperempat nasi, seperempat buah lauk pauk, terus yang setengah itu buah dan sayur-sayuran. Ya, Pak Nyoman, Pak siapa nih tadi? Pak Nyoman dari Bali. Ya, Pak Nyoman. Tolong dietnya juga diperhatikan. Jadi sayurnya dan buah yang diperbanyak, nasinya seperempat, lauk pauknya seperempat, yang setengah itu buah dan sayur. Ya, jadi jangan hanya minum produk tapi dietnya tidak, dan disuruh olahraga supaya kulitnya nggak mengkerut. Ya, memang kan dari gemuk ke kurus, jadi pasti nanti bukan mengkerut, tapi belewer-belewer gitu kalau bahasa Jawanya. Belewer. Jadi harus olahraga juga supaya kulitnya mengikuti lemak yang turun ya. Bagaimana Pak? Aduh, Pak Nyoman cukup? Gimana? Cukup Pak Nyoman dari Bali? Ya. Cukup. Baik, ini ada penanya kedua yang lewat chatting. Ada Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter, dari Bu Rahmiati Hairunisa. Ini dari mana nih? Belum ada. Mau bertanya, dalam 10 gejala diabetes mellitus, saya ada termasuk seperti mudah lapar dan mudah ngantuk. Jadi saya harus lebih banyak minum produk Maximax yang mana Bu Dokter? Terima kasih. Mudah lapar, mudah ngantuk katanya Bu Dokter. Ya. Maxi Boost dan karena belum, ini kan baru 2 ya dia ya, belum tentu juga. Ini belum tentu juga ya, tapi mungkin prediabetes. Ibu beratnya berapa? Kalau beratnya berlebih ya sebaiknya Max Lane, Maxi Boost ya, 2 itu. Kalau beratnya berlebih ya. 52, Dok. Oh, kalau gitu Maxi Bio aja. Ya, itu mah udah berat badan ideal ya. Jadi Maxi Boost dan Maxi Bio aja. Maxi Boost sama Maxi Bio ya. Berarti mungkin karena Bu Dokter ya. Ya, untuk Maxi Boost kan untuk supaya dia nggak ngantuk-ngantuk dan tidak lemes ya, tidak lelah, tidak mudah lelah. Nah, terus kan tadi dia bilang mudah lapar. Ya nggak apa-apa Maxi Bio ya. Soalnya Maxi Slim nanti dia beratnya 52 itu udah cukup. Nanti terlalu kurus jadinya. Ini Bu Rahmiati dari mana ya? Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kecamatan Sebangakuala. Dari Kalimantan ya. Siap. Salam Kalimantan. Ya, jadi Bu Rahmiati itu ya Maxi Boost dan Maxi Bio aja dulu. Boleh nanti sekali-sekali Maxi Slimnya boleh deh sekali-sekali. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Yo, cepat sembuh ya. Cepat sembuh Bu Rahmiati. Baik. Satu Bu. pertanyaan lagi untuk sesi terakhir. Termin ketiga, silakan untuk pertanyaan terakhir, teman-teman. Boleh lewat mic atau boleh lewat chatting. Silakan yang mau bertanya. Dihidupkan mic-nya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya yang nge-share tadi Bu, yang kanker payudara itu saya yang nge-share tadi. Ini dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dari Pak Amir dari Bali, Pak. Waduh, Bali lagi. Woi, Amir. Semangat Bali. Amir. Ya, Amir, itu tadi. Namanya di sini Rudi. Kok di sini ya, namanya Rudi? Ya, panggilannya Pak Rudi, panggilannya Pak Rudi. Oh, Pak Rudi ya. Baik, Pak Rudi. Itu punya siapa? Pak Rudi dari Bali. Yang saya share tadi Bu, kan ada yang kanker payudara itu Bu. Ya, itu siapa? Anunya prospeknya. Ya, itu customer saya Bu. Iya. Kanker darah tuh kurang lebih 1,5 tahun gitu Bu. Ya. Semakin hari dia habis operasi itu
semakin benanah berair gitu Bu. Ya. Tadi kan saya ke rumahnya lagi tadi untuk Ya. meninjau ulang gitu Bu. Ya. Nah, tapi dia anehnya tuh nggak sakit gitu loh Bu. Ya. Nah, anehnya tuh nggak sakit. Kurang lebih 1,5 tahun dia di posisinya di mana tuh? Di Tabanan. Ya. Oke, minum itu Maxibio 3 kali, kalau bisa 3 kali 2 ya. Lalu dikasih air, apanya tuh serbuknya, lalu boleh ditempelkan atau dikompres-kompresin. Oh, nggak dikasih kering Bu ya? Enggak, kan dia ada nanahnya katanya, ada nanahnya kan? Ya. Iya, supaya nanahnya ini dikompresin, supaya nanahnya berkurang ya kan? Kalau diminumnya berapa kali sehari Bu? Kalau bisa 3 kali 2. 3 kali 2 ya? Ya. Oh gitu ya. Misi bosnya Lalu, itu nggak? Ya? Kalau misi bosnya nggak perlu tuh? Iya, dan Maxibusnya 2 kali. Oh, misi bos 2 kali. Itunya Maxibionya 3 kali 2 boleh. Pertamanya ya. Kalau misi slimnya? Ya, jangan dulu, nanti aja. 1 kali juga, atau 1 kali bolehlah untuk detoxnya ya. Kemarin itu kan saya baru misi bio aja saya kasih karena saya belum berani ngisi misi bosnya kan takutnya dia tuh sakit nantinya kan gitu Bu. Enggak, justru menguatkan dia. Nah, kalau misi bionya itu memang saya suruh dia itu dalam 1 hari itu saya suruh minum 6 saset ya. 2 pagi, 2 siang, 2 sore gitu. Itu Maxibionya. Ya, misi bionya itu dah. Ya, Maxibusnya boleh 2 gitu kali, Maxi Slimnya 1 kali ya. Oh gitu ya. Ya terima kasih banyak Bu Dokter. Jadi 1, 2, 3 ya. Ya. Makasih Bu Dokter. Yo, cepat sembuh ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya. Baik teman-teman semua. Terima kasih Bu Dokter Raulina Siregar sudah sampai termin ketiga. Pertanyaan termin pertama itu banyak dari Bali, Medan, sama Ambon. Termin kedua itu dari Bali, Malang, dan ini termin ketiga tadi dari Bali dan Kalteng. Jadi memang banyak peserta dari Bali ya. Ore Bali, ore Bali masih banyak orang sakit. Sengaja untuk menyambut kehadiran mitra Maximek Indonesia di bulan Januari 2022 ke Bali. Untuk closing statement-nya, terakhir untuk closing statement tentang penyakit diabetes mellitusnya dan dengan melalui produk Maximek kita bisa pencegahan secara holistik. Silakan closing statement-nya supaya kami semua bisa dapat kesimpulan pada malam hari ini. Silakan Bu Dokter. Yo. Jadi kalau saya bilang seperti tadi yang saya sudah terangkan, jadi nomor 1 kita yakinkan bahwa produk kita ini sangat bagus ya, karena tadi kan sudah saya terangkan bahwa Maxibus ada, Maxibio ada ya, membantu Maxi Slim. Cuman ingat Maxibus jangan diberikan kepada yang ada darah tinggi ya. Dan selain ini produk kita kan kita harus secara holistik. Jadi juga dianya secara psikisnya kita yakinkan ya bahwa pasti bisa sembuh asal ikutin protap-protapnya ya, yaitu selain minum produk kita juga jangan lupa diet, itu nomor 1 dietnya ya, diusahakan kalau bisa berasnya diganti beras merah, beras hitam, jadi akan cepat gitu ya. Lalu yang tadi saya bilang bahwa 1/4 nasi, 1/4 lauk, yang setengahnya itu buah dan sayur ya, itu nomor 1. Dan ketiga juga jangan lupa untuk supaya olahraga ya, olahraganya itu penting. Mula-mulanya yang ringan-ringan dulu, yang jalan kaki ya, jalan kaki atau senam-senam ringan di rumah. Baru supaya dia baru sudah mulai terbiasa, barulah yang
agak jalannya agak jauh gitu ya, jangan hanya di rumah saja. Itu penting karena percuma juga kalau hanya minum produk kita. Dan yang penting lagi, kalau yang sudah diabetes lama, berarti kan dia sudah minum obat dokter ya. Itu jangan diberhentiin dulu. Tetap disuruh minum di samping obat kita ini, tapi ada jeda waktu. Jadi misalnya paling sedikit bedanya 1 jam atau 2 jam ya. Bagusnya 2 jam. Diaturlah. Kalau dia pagi itu dulu obat dokter, 2 jam kemudian baru produk kita. Gitu. Biasanya obat diabetes kan pagi dan malam. Jadi ininya ya sebelumnya. Jadi kalau malam sebelumnya ya, sebelum yang obat dari dokter. Kalau sudah dia disuruh cek itu juga penting ya. Dia harus cek gula darahnya. Kalau sudah paling sedikit seminggu sudah normal, baru obat dari dokter itu dikurangin. Misalnya dia 2x1 misalnya. Nah, kalau sudah teratasi, sudah bagus gula darahnya, langsung 1x1 ya, atau 2,5 kali. 2,5 kali lebih bagus ya. Nah, sesudah bagus lagi baru terus kalau tadinya 2,5 kali jadi 1,5 kali. Nah, kalau sudah bagus lagi dan normal udah berapa lama gitu, nah boleh berhenti. Dicoba dengan produk kita saja gitu. Jadi itu ingat ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa obat yang diberikan dokter harus tetap ya, harus tetap karena produk kita kan saya bilang dari tadi produk kita adalah membantu, bukan mengobati ya, membantu. Jadi kalau nantinya sudah normal, kita bantu sudah normal, barulah kita boleh produk kita aja. Nggak perlu lagi obat dari dokter. Itu prinsipnya, dan jangan lupa untuk menganjurkan supaya nomor 1 adalah diet, lalu olahraga. Dan tolong supaya lebih cepat, nasinya, berasnya diganti beras merah atau beras hitam. Itu beras hitam yang sangat cepat sekali. Jadi jangan lupa pada waktu memprospek, perhatikan juga kalau ada darah tinggi, jangan diberikan Maxibus ya. Maxibus karena Maxibus itu ginseng menaikkan tekanan darah. Jadi sebaiknya di tekanan darahnya dipantau dulu. Kalau sudah normal, baru boleh Maxibus ya. Jadi itu tetap harus diperhatikan. Jangan sampai kecolongan jadinya ya. Saya rasa itu closing statement dari saya yang sangat penting. Bisa diingatkan ya. Apa perlu? Baik. Baik, Bu Dokter. Baik, teman-teman semua, itu tadi closing statement terakhir dari Dr. Roylina Siregar. Jadi acara kita pada malam hari ini kita akan tutup, dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita buka mic-nya semua. Buka videonya biar teman-teman seluruh Indonesia Raya bisa melihat wajah orang-orang hebat yang ada di Maximex. Silakan dibuka semua videonya. Biar tampak nanti di screen. Dokter luar biasa, terima kasih Bu Dokter. Oke. Di foto dong, di foto. Ya. Silakan dibuka mic-nya, difoto. Silakan biar kelihatan. Ya. Videonya Di foto. Terima kasih. MP-nya luar biasa, MP luar biasa. Semangat pagi. Ya. Siap ya. Terima kasih 1, moderator 2, 3. kita luar biasa. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat. Terima kasih Maximex, your success. teman-teman. Tutur Bali. Terima kasih untuk manajemen Maximex. Terima kasih Januari 2022. Pak Sutanto. Hadir di Zoom malam ini
Semoga semuanya bisa hadir. Di Bali Ya. Januari 2020. Amin. Ibu dokter nanti harus hadir di Bali. Ya. Bagaimana? Bali bagaimana? Aman Siap, terkendali. dokternya. Bali dahsyat. Dahsyat. Itu masih merah atau masih udah hijau? Oh, Ya, sudah sudah mau hijau. Sudah menghijau. Dari Sudah hijau. merah, kuning ke hijau. Ya, sudah banyak sayur hijau. Belum Hijau. hijau, masih merah, Dok. Ya. Nanti Halo. berkat produk Mekimek jadi hijau. Ya, makanya rajin-rajin dong di prospek supaya semuanya selain dapat vaksin juga dapat produk kita pasti Oh, siap. imunnya kan Siap. meningkat. Bilang itu. Ibu Leoni imunnya sudah akan tidak meningkat. diam-diam itu keliling Bali terus. Ya, Betul, Bu Leoni. Iya, Pak ya. Oyan. Bilang Baik, untuk saya pamit dulu ya. Saya Adlan, Ya. MC Anda hari ini.